Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arin dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Kali ini aku mau kenalin kalian nih sama teman aku namanya Ai. Ai ini juga merupakan mahasiswi akuntansi di sebuah kampus yang ada di Jogja juga. Wah, kayaknya Ai lagi mantengin tugas akuntansinya nih tentang neraca dan perubahan modal. Kita bantuin yuk guys. Yang pertama, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas atau modal perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, unsur laporan perubahan modal. Berdasarkan PSAK 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan, dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode berisikan informasi atau berunsurkan sebagai berikut. Yang pertama, total laba rugi dengan penyajian yang terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk suatu perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Yang kedua, dampak pada setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen modal pada umumnya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode. Yang selanjutnya, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik perusahaan, misalnya seperti tambahan modal atau penarikan modal. Selanjutnya adalah dividen yang diakui dan jumlah dividen per lembar saham. Pos tersebut bisa disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Yang selanjutnya adalah komponen-komponen laporan perubahan modal. Berikut merupakan beberapa komponen yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas yang terdiri dari 1. Modal awal. Modal awal yang dimaksud di sini adalah saldo awal pada awal periode pelaporan komparatif yang terdapat pada laporan posisi keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua, laba atau rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan. Begitu pula sebaliknya, rugi perusahaan akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, penarikan pemilik perusahaan atau PRIV, atau disebut juga dengan dividen. Jika sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan, maka peristiwa tersebut akan mengurangi modal si pemilik perusahaan. Yang keempat adalah modal akhir. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambahkan dengan laba atau dikurangi dengan rugi dan dikurangi dengan penarikan. Berikut adalah bentuk laporan perubahan modal. Oke, kayaknya ada yang mulai tertarik nih. Tenang Ai dan teman-teman yang lainnya, aku akan bantu kamu dan teman-teman semuanya tentunya. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal. Pertama, kita harus meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan. Modal awal ini bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya, ataupun bisa juga diambil dari neraca lajur bagian neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya adalah menentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Laba atau rugi bersih tersebut bisa diambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur, atau bisa juga diambil dari hasil akhir laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. Selanjutnya, menentukan penarikan. Penarikan yang dilakukan ini juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Dan yang terakhir, menghitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan. Yang selanjutnya adalah tujuan laporan perubahan modal. Berikut merupakan beberapa tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang bisa dipercaya tentang penyebab perubahan modal perusahaan pada suatu periode.
Yang kedua, untuk mengetahui berapa modal akhir yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bisa membantu para investor dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa depan yang berasal dari pembagian dividen. Wah, masih bingung nih? Coba simak lagi baik-baik. Berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan adalah salah satu yang terpenting untuk perusahaan. Dalam bidang akuntansi dan manajemen, membuat laporan keuangan merupakan hal yang umum. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Pada umumnya, neraca ini terbagi dalam dua macam, yaitu bentuk vertikal atau staffel dan bentuk horizontal atau kontrol. Pada laporan neraca bisa memperoleh keseimbangan karena terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercantum pada laporan laba rugi. Apabila sebuah perusahaan gagal dalam menyusun neraca, bisa dibilang itu merupakan kegagalan dari seluruh manajemen perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam laporan neraca sendiri ada informasi yang sangat berguna untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lainnya agar bisa menentukan kebijakan ke depannya. Neraca juga memiliki kegunaan untuk melihat apakah kondisi keuangan sebuah perusahaan sehat atau tidak. Tidak hanya itu, neraca juga dapat dipakai untuk memperkirakan keadaan aliran kas di masa depan, serta berfungsi sebagai alat untuk menganalisa likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam neraca. Terdapat 3 komponen penting pada laporan neraca, yakni pertama, aktiva. Kekayaan dari perusahaan yang punya nilai manfaat untuk masa depan, seperti kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Aktiva sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban atau liabilitas terdiri dari beberapa macam, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Secara pengertian, kewajiban merupakan utang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman atau kreditur dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya ada modal. Modal merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal perusahaan bisa terus bertambah apabila pemilik menambahkan investasi di perusahaannya dan memperoleh keuntungan. Dan modal akan mengalami pengurangan jika terdapat kegiatan pengambilan PRIV. Saldo modal memiliki 2 komponen di dalamnya, yaitu saham disetor dan laba ditahan. Saham disetor maksudnya adalah jumlah kas yang diserahkan oleh pemegang saham atau stakeholder kepada perusahaan. Dan dana dari saham tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan, misalnya membeli aset atau untuk modal kerja. Laba ditahan adalah laba perusahaan yang tidak di-share atau dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan ini akan terus-menerus terakumulasi dari waktu ke waktu, saat sebagian keuntungan perusahaan tidak seluruhnya dibagikan sebagai bentuk dividen. Pada laporan neraca tersebut, jika dihubungkan dengan prinsip akuntansi, akan didapat persamaan dasar sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa bentuk dari laporan neraca ini ada 2 macam. Bentuk laporan yang memanjang ke bawah disebut staffel. Lalu, susunan laporan neraca dengan bentuk ke samping dinamakan skontro. Kedua bentuk ini bisa diterapkan oleh siapapun. Selanjutnya adalah cara untuk menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui adalah beberapa poin yang ada di dalam neraca. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada, seperti aset, kewajiban, dan modal. Yang pertama, menentukan tanggal dan periode pelaporan. Perusahaan yang melaporkan secara tahunan akan sering menggunakan tanggal 31 Desember sebagai tanggal pelaporan, meskipun mereka dapat memilih tanggal apapun. Tidak jarang laporan neraca membutuhkan waktu beberapa minggu untuk persiapan setelah periode pelaporan berakhir.
Yang kedua adalah identifikasi aset, yaitu mencantumkan aset dalam dua cara, sebagai item baris individual dan kemudian sebagai total aset. Memisahkan aset ke dalam item baris yang berbeda akan memudahkan analisis untuk memahami dengan tepat apa aset Anda dan dari mana asalnya. Menghitungnya bersama-sama akan diperlukan untuk analisis akhir. Aset akan sering dibagi menjadi item baris berikut. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, surat berharga jangka pendek, piutang, inventaris, dan aset lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar terdiri dari surat berharga jangka panjang, properti, goodwill, aset tidak berwujud, aset tidak lancar lainnya. Aset lancar dan tidak lancar keduanya harus subtotal dan kemudian dijumlahkan bersama. Yang ketiga adalah identifikasi kewajiban Anda. Demikian pula, Anda perlu mengidentifikasi kewajiban Anda. Sekali lagi, ini harus disusun dalam item baris dan total, seperti di bawah ini. Yang pertama ada kewajiban lancar yang terdiri dari akun hutang, biaya masih harus dibayar, pendapatan tangguhan, kertas komersial, bagian lancar hutang jangka panjang, dan kewajiban lancar lainnya. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar terdiri dari pendapatan ditangguhkan atau tidak lancar, kewajiban sewa jangka panjang, hutang jangka panjang, dan liabilitas tidak lancar lainnya. Yang keempat, menghitung ekuitas pemegang saham. Item baris umum yang ditemukan di bagian neraca ini meliputi: pertama, saham biasa, kedua, saham preferen, yang ketiga, saham treasury, dan yang keempat adalah pendapatan yang disimpan. Yang kelima adalah tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Untuk memastikan neraca seimbang, perlu membandingkan total aset dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas. Untuk melakukan ini, Anda harus menambahkan kewajiban dan ekuitas bersama. Untuk akun aktiva yang harus diperhatikan adalah dengan memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Fungsinya adalah memudahkan untuk mengetahui jumlah yang tertera pada masing-masing aktiva tersebut. Kemudian, untuk mengetahui total dari keseluruhan aktiva, langkah mudahnya adalah dengan menambahkan keduanya agar diketahui totalnya. Laporan neraca merupakan sebuah laporan yang erat kaitannya dengan keuangan, sehingga dalam proses pengolahan, pembuatan serta pembacaannya haruslah lengkap dan detail sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan atau hal lainnya yang dapat menyebabkan kesalahan saat pembacaan. Karena banyak hal yang kaitannya sangat erat termasuk pada analisis rasio keuangan. Dan jika terjadi kesalahan dalam pembacaan maupun pembuatan, maka data yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan data finansial usaha Anda yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Yeay, lihat deh senyumnya Ai. Udah ngerti ya? Terima kasih semua sudah menyimak dan ikut belajar bersama Ai. Kayaknya dia udah paham soal neraca dan perubahan model. Yeay! Yeay! Sampai bertemu kembali dengan kami ya, Arin dan Ai. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.